أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حق حمده وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali kajian kita tentang perkara riba, yang dimana pada pertemuan perdana sebelumnya telah kita singgung beberapa hal tentang substansi dari kitab ini yang dikarang oleh Syekh Sa'ad Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ta'ala yang berjudul Riba Ad-Dararuhu wa Atharuhu fi Dhawil Kitab wa Sunnah, yaitu riba serta dampak-dampak positif maupun dampak negatifnya yang disampaikan atau yang diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Baik, kemudian kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu Ta'rifur Riba fil Lughah, definisi tentang riba. Secara bahasa, riba adalah dari kata riba yarbu, yang artinya adalah zada wa nama, bertambah dan berkembang. Nah, sehingga riba itu secara bahasa artinya adalah bertambah dan terus berkembang. Wa huwa maqsur min babi riba yarbu, dan dia adalah bab yang tersampai atau tema yang disampaikan pada bab riba yarbu. Fa yuktabu bil alif, maka dia ditulis dengan alif, wa tasniyatuhu ribuan, dan tasniyah ini maksudnya ketika dia dalam bentuk musanna itu dikatakan ribawan. Wa ajaza al-kufiyun tasniyatahu bil ya, dan sebagian ulama nahwu dari kalangan Kufah mengatakan dibolehkan diungkapkan dengan ya, artinya bisa bil kasrah fi awwalihi wa ghalatahum al-basriyun, karena sebab kasrah di awalnya. Berarti kalau dikatakan dengan ya, ribian, bukan ribuan, tapi ribian. Qala al-ulama, berkata sebagian ulama, wa qad katabuhu fil mushaf bil waw, namun yang familiar tertulis dalam mushaf itu dengan waw. Kemudian beliau melanjutkan bahwa ada beberapa di sini penjelasan dari para ulama perbedaan tentang diksi atau makna dari riba secara bahasa yang tertulis. Ada yang mengatakan dengan ya, ada yang mengatakan dengan waw, dan pembahasan ini insya Allah tidak akan kita panjang lebarkan, sehingga kita mulai masuk pada inti permasalahan yang berkaitan tentang definisi riba secara istilah. Sebagian ulama, ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, memberikan definisi tentang riba dengan apa? Litad'ifihi al-mala alladhi kana lahu ala gharimihi halan aw li ziyadatihi alaihi fihi. Bagaimana seseorang itu melipat gandakan harta yang menjadi tanggung jawab kewajiban dari debitur, penghutang, dan si kreditur menambahkan hal tersebut, melipat gandakan keuntungan itu seketika, dan atau boleh jadi karena sesuatu yang sifatnya bertambah karena adanya tenggang yang diperpanjang. Misalnya si debitur berutang kepada kreditur, kemudian kata kreditur, tempo waktu pelunasan selama 1 tahun, dan ternyata setelah 1 tahun
si debitur memohon untuk ditambah kembali tempo perpanjangan pelunasan. Namun kreditur mengatakan boleh dengan syarat adanya pertambahan uang atau pertambahan dari pelunasan. Nilai uang yang dikembalikan kepada kreditur itu bertambah. Maka ini yang dinamakan riba. Idzan riba, kalau begitu riba adalah ziyadah. Hakikat dari riba itu adalah pertambahan sesuatu, bertambah, berkembang. Nah, namun kalau kita tarik pada konteks yang lebih spesifik, berarti yang berkembang di sini adalah apa? Harta, nilai yang bertambah, yang hakikatnya harus dilunasi oleh debitur senilai sekian, misalnya 50 juta, namun kreditur memohon adanya tambahan atau memberikan syarat adanya tambahan, mungkin menjadi 60 juta atau yang semisal. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang riba secara bahasa tadi, kita kembali sekilas. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rabat. Apabila kita turunkan di atas muka bumi ini hujan, maka ihtazat akan berkembang atau bertumbuh, warabat dan berkembang. Wa qala ta'ala an takuna ummatun hiya arba min ummah. Dan umat yang terdahulu itu boleh jadi lebih banyak jumlahnya, arba maksudnya lebih aksar dari umat yang lainnya. Ai aktsaru adadan yuqal arba fulan ala fulan idza zada alaihi. Maksud arba di sini artinya lebih banyak dari sisi jumlah, artinya ada sisi apa? Ada unsur atau makna pertambahan atau perkembangan. Maka itu maksud dari riba. Artinya esensi dari riba itu adanya pertambahan. Wa aslur riba az-ziyadah kama taqaddam. Maka riba itu bisa dikatakan secara asal maknanya adalah bertambah. Imma fi nafsi syai' wa imma muqabilihi. Jadi kadirham bidirhamain. Nah, boleh jadi bertambahnya itu karena waktu atau boleh jadi karena nilai. Jadi ada waktu yang bertambah, kemudian ada nilai yang bertambah pula. Nah, maka ini masuk dalam kategori riba. Wa yutlaqur riba ala kulli bai'in muharramin aidha. Ini bila kita bahas dari sisi yang lebih mengerucut gitu ya, yang lebih spesifik. Namun kata beliau rahimahullah, riba pun bila kita gunakan makna yang umum pun bisa masuk di kategori semua transaksi jual beli yang haram. Semua transaksi jual beli yang haram. Berarti bisa kita simpulkan ikhwatal iman azanillahu yakum, ada makna riba secara khusus, ada makna riba secara umum. Yang khusus ini berarti maknanya adalah riba yang sering kita bahas, ada riba jahiliyah, ada pertambahan nilai dan yang semisalnya. Atau secara umum, artinya apa? Semua transaksi yang diharamkan. Kezaliman, gharar juga berarti masuk dalam kategori riba. Sedangkan riba dalam kategori atau dalam definisi syariat, huwa ziyadah fi asya' makhsusah. Dia adalah tambahan, adanya bertambahnya sesuatu pada komoditi tertentu. Apa komoditi tertentu tadi? Akan kita bahas insyaAllah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.